Everybody asking how we doing, say we good. Don't need no one to tell me how to live just like they would. It ain't their business but they in it, I don't know why. Revolved around my life after I found another. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Nikadek Sunanti dengan NIM 24101252200026 kelas 1A Prodi Pendidikan Guru Sekolah Dasar Universitas Lambung Mangkurat. Jadi, di sini saya akan menjelaskan hasil rangkuman materi bab 1 yaitu tentang pertumbuhan dan perkembangan. Baik, langsung saja. Yang pertama itu ada pengertian dari pertumbuhan dan perkembangan. Dalam kehidupan anak itu ada dua proses yang beroperasi secara kontinu, yaitu pertumbuhan dan perkembangan. Banyak orang itu menggunakan istilah pertumbuhan dan perkembangan secara bergantian. Kedua proses ini tuh berlangsung secara interdependensi, artinya saling bergantung satu sama lain. Kedua proses ini tuh tidak bisa dipisahkan satu sama lain. Kedua proses ini tuh tidak bisa dipisahkan dalam bentuk yang secara pilah berdiri sendiri-sendiri. Akan tetapi, bisa dibedakan untuk maksud lebih memperjelas penggunanya. Pertumbuhan berkaitan dengan perubahan kuantitatif yang menyangkut peningkatan ukuran dan struktur biologis. Pertumbuhan adalah perubahan secara fisiologis sebagai hasil dari proses pematangan fungsi-fungsi fisik yang berlangsung secara normal pada anak-anak yang sehat. Dalam perjalanan tertentu, pertumbuhan dapat juga diartikan sebagai proses transmisi dari konstitusi fisik, keadaan tubuh atau keadaan jasmaniah yang herediter dalam bentuk proses aktif secara berkesinambungan. Nah, hasil pertumbuhan antara lain itu berwujud bertambahnya ukuran kuantitatif badan anak seperti panjang, berat, dan kekuatannya. Begitu pula pertumbuhan akan mencakup perubahan yang makin sempurna tentang sistem jaringan saraf dan perubahan-perubahan struktur jasmani lainnya. Dengan demikian nih, pertumbuhan itu bisa diartikan sebagai proses perubahan dan proses pematangan fisik. Pertumbuhan jasmani ini tuh berakar pada organisme yang selalu berproses. Organisme ini tuh merupakan sistem yang mekar secara kontinu, yang selalu beroperasi atau berfungsi, juga bersifat dinamis dan tidak pernah statis secara komplit. Pertumbuhan jasmaniah ini tuh dapat diteliti dengan mengukur berat, panjang, dan ukuran lingkarannya. Umpama lingkar kepala, lingkar dada, lingkar pinggul, lingkar lengan, dan lain-lain. Dalam pertumbuhannya, setiap bagian tubuh ini tuh mempunyai perbedaan tempo kecepatan. Misalnya nih, kayak pertumbuhan alat kelamin paling lambat pada masa anak-anak, tetapi mengalami percepatan pada masa pubertas. Sebaliknya, pertumbuhan susunan saraf pusat berlangsung paling cepat nih pada masa anak-anak, kemudian menjadi lambat pada akhir masa anak-anak, dan relatif berhenti pada masa pubertas. Jadi, perbedaan kecepatan tumbuh masing-masing bagian tubuh mengakibatkan adanya perubahan dalam keseluruhan proporsi tubuh dan juga menimbulkan perbedaan dalam fungsinya. Kedua kepala seseorang bayi itu misalnya adalah relatif lebih besar, sedangkan kaki dan tangannya itu relatif lebih pendek jika dibandingkan dengan keadaan orang dewasa. Pada orang dewasa ini tuh perbandingan badan dan anggota badan hampir sama panjangnya. Pada usia 2 tahun, pertengahan badan ini tuh berada di sekitar pusar, sedangkan pada usia dewasa pertengahan badan berada di atas tulang kemaluan. Contoh lainnya itu kayak pertumbuhan indera penglihatan atau mata tuh lebih cepat daripada pertumbuhan otot-otot tangan dan kaki. Faktor yang mempengaruhi pertumbuhan yang kurang normal pada organisme ada bermacam-macam, yaitu yang pertama faktor-faktor yang terjadi sebelum lahir, seperti kekurangan nutrisi pada ibu dan janin. Janin ini tuh bisa terkena virus keracunan sewaktu bayi ada dalam kandungan, terkena infeksi oleh bakteri sipilis, terkena penyakit gabak, TBC, kolera, gondok, sakit gula, atau yang lain-lain. Kedua,
faktor ketika lahir atau saat kelahiran. Faktor-faktor ini tuh antara lain adalah intrakranial hemorrhage atau pendarahan pada bagian kepala bayi yang disebabkan oleh tekanan dari dinding rahim ibu sewaktu ia dilahirkan dan oleh efek susunan saraf pusat. Oleh karena proses kelahiran bayi yang dilakukan dengan bantuan tang atau tongue verlosing. Yang ketiga, faktor yang dialami bayi sesudah lahir antara lain oleh karena pengalaman traumatik pada kepala bayi yang terluka karena kepala bayi atau janin ini tuh terpukul atau juga mengalami serangan sinar matahari. Infeksi pada otak atau selaput otak ini tuh misalnya penyakit cerebral meningitis, gabang, malaria tropika, difteria, dan lain-lain. Nah, semua penyebab tersebut itu mengakibatkan pertumbuhan bayi dan anak-anak itu sangat terganggu. Yang terakhir, yang keempat, itu ada faktor psikologis. Antara lain oleh karena bayi ditinggalkan ibu, ayah, atau kedua orang tuanya. Sebab lain ialah anak-anak dititipkan dalam suatu lembaga seperti rumah sakit, rumah yatim piatu, yayasan perawatan bayi, dan lain-lain. Sehingga mereka ini tuh kayak kurang mendapatkan perawatan jasmaniah dan cinta kasih orang tua. Anak-anak itu bisa mengalami kehampaan psikis atau inanit psikis, kering dari perasaan sehingga mengakibatkan kelambatan pertumbuhan pada semua fungsi jasmaniah. Pertumbuhan fisik ini tuh memang mempengaruhi perkembangan psikologis. Demikian juga sebaliknya, faktor psikologis ini juga dapat mempengaruhi pertumbuhan fisik. Baik, yang selanjutnya itu kita akan membahas tentang B, yaitu masa kanak-kanak atau karakteristik anak usia sekolah dasar. Nah, usia rata-rata anak Indonesia saat masuk sekolah dasar itu adalah 6 tahun dan selesai pada usia 12 tahun. Kalau mengacu pada pembagian tahapan perkembangan anak, berarti anak usia sekolah berada dalam 2 masa perkembangan, yaitu masa anak-anak tengah 6-9 tahun dan masa anak-anak akhir 10-12 tahun. Anak-anak usia sekolah ini tuh memiliki karakteristik yang beda-beda dengan anak yang usianya lebih muda. Ia senang bermain, senang bergerak, senang bekerja dalam kelompok, dan senang merasakan atau melakukan sesuatu secara langsung. Oleh karena itu tuh guru hendaknya itu bisa mengembangkan pembelajaran yang mengandung unsur permainan, mengusahakan siswa berpindah atau bergerak, bekerja atau belajar dalam kelompok, serta memberikan kesempatan untuk terlibat langsung dalam pembelajaran. Menurut Harvey Girls, tugas perkembangan anak usia sekolah dasar tuh meliputi yang pertama, menguasai keterampilan fisik yang diperlukan dalam permainan dan aktivitas fisik. Yang kedua, membina hidup sehat. Yang ketiga itu belajar bergaul dan bekerja dalam kelompok. Yang keempat, belajar menjalankan peranan sosial sesuai dengan jenis kelaminnya. Yang kelima, belajar membaca dan menulis dan berhitung agar mampu berpartisipasi dalam masyarakat. Yang keenam ini tuh bisa memperoleh sejumlah konsep yang diperlukan untuk berpikir efektif. Yang ketujuh, mengembangkan kata hati, moral, dan nilai-nilai. Yang kedelapan, mencapai kemandirian pribadi. Nah, dalam upaya mencapai setiap tugas itu, perkembangan tersebut, guru tuh dituntut tuh untuk bisa memberikan bantuan berupa yang pertama itu menciptakan lingkungan teman sebaya yang mengajarkan keterampilan. Yang kedua ini, melaksanakan pembelajaran teman yang sebaya yang memberikan kesempatan kepada siswa untuk belajar bergaul dan bekerja dengan teman sebaya sehingga kepribadian sosialnya itu bisa berkembang. Nah, yang ketiga ini tuh mengembangkan kegiatan pembelajaran yang memberikan pengalaman yang konkret atau langsung dalam membangun konsep. Nah, yang keempat ini tuh melaksanakan pembelajaran yang dapat mengembangkan nilai-nilai sehingga siswa mampu menentukan pilihan yang stabil dan menjadi pegangan bagi dirinya. Yang pertama, ciri-ciri akhir masa anak-anak itu bisa itu ada label yang digunakan oleh orang tua. Nah, karena banyak anak, terutama anak laki-laki ini kurang memperhatikan dan tidak bertanggung jawab terhadap pakaian dan benda yang dimilikinya sendiri. Maka orang tua memandang periode ini tuh sebagai usia yang tidak rapi. Nah, yang selanjutnya itu ada juga label yang digunakan oleh para pendidik.
Para pendidik ini tuh memandang periode ini tuh sebagai periode kritis di mana dorongan berprestasi suatu masa depan, di mana anak itu bisa membentuk kebiasaan untuk mencapai sukses, tidak sukses, atau sangat sukses. Label yang digunakan oleh para pendidik. Yang ada juga label yang digunakan ahli psikologis usia kelompok suatu masa, di mana perhatian utama anak itu tertuju pada keinginan diterima oleh teman-teman sebayanya sebagai anggota kelompok yang bergengsi dalam pandangan teman-temannya. Ada juga aspek perkembangan manusia pada tahap akhir masa anak-anak. Ada perkembangan fisik pada akhir masa anak-anak. Contohnya itu kayak yang pertama itu ada tinggi. Rata-rata anak perempuan 11 tahun ini tuh mempunyai tinggi badan 58 inci dan laki-laki 57 inci. Berat nih, kenaikan berat badan nih lebih bervariasi daripada kenaikan tinggi badan yang berkisar 3-5 pon per tahun. Rata-rata anak perempuan 11 tahun ini mempunyai berat badan hingga 88,5 pon dan anak laki-laki ini 85,5 pon. Perbandingan tubuh, beberapa perbandingan wajah yang kurang baik yang menghilang dengan bertambah besarnya mulut, rahang, dahi melebar, dan merata, bibirnya itu bisa semakin berisi. Ada kesederhanaan. Nah, perbandingan tubuh yang kurang baik yang sangat mencolok pada masa akhir anak-anak ini tuh menyebabkan meningkatnya kesederhanaan pada saat ini. Nah, selanjutnya ada perbandingan otot lemak. Ada juga gigi. Nah, gigi pada permulaan pubertas ini tuh kan umumnya seorang anak tuh mempunyai 22 gigi tetap. Nah, selanjutnya itu ada keterampilan awal masa anak-anak, kategori keterampilan akhir masa kanak-kanak. Yang pertama itu ada keterampilan menolong diri sendiri. Ada yang kedua keterampilan menolong orang lain. Yang ketiga keterampilan sekolah. Yang keempat keterampilan bermain. Nah, selanjutnya itu ada C, yaitu kemajuan berbicara bidang yang mengalami kemajuan. Yang pertama itu ada penambahan kosakata pengucapan. Yang kedua pembentukan kalimat. Dan yang ketiga kemajuan dalam pengertian. Nah, ada juga nih prinsip-prinsip pertumbuhan dan perkembangan. Proses pertumbuhan dan perkembangan yang terjadi pada individu manusia mengikuti prinsip-prinsip yang berlaku secara umum, yaitu kayak yang pertama, tipe-tipe perubahan. Ada juga perubahan dalam ukuran, ada perubahan dalam proporsi. Nah, ada juga hilangnya ciri-ciri masa lalu yang lama dan diperoleh ciri-ciri yang baru. Ada juga nih pola pertumbuhan fisik, itu ada di hukum cephalocaudal dan hukum promodistal. Selanjutnya, ada karakteristik perkembangan. Yang pertama itu ada perkembangan berlangsung dari hal-hal yang bersifat umum ke yang bersifat khusus. Yang selanjutnya itu ada perkembangan itu berkesinambungan. Ada setiap bagian tubuh mempunyai kecepatan pertumbuhan sendiri-sendiri. Dan ada juga selalu ada kolerasi antara perkembangan yang awal dan perkembangan selanjutnya. Nah, yang keempat nih perbedaan individu. Yang kelima, pola perkembangan bersifat periodik. Yang keenam, terdapat tugas perkembangan dalam setiap periode. Pada pembahasan ini akan diterangkan 7 prinsip perkembangan menurut Hurlock 1991. Prinsip-prinsip ini tuh merupakan ciri mutlak dari pertumbuhan dan perkembangan yang dialami oleh seorang anak. Ketujuh prinsip ini tuh antara lain, yang A itu adanya perubahan, yang B itu kayak perkembangan awal lebih kritis daripada perkembangan selanjutnya. Yang C itu perkembangan merupakan hasil proses kematangan dan belajar. Yang D, pola perkembangan dapat diramalkan. Yang E, pola perkembangan mempunyai karakteristik yang dapat diramaikan. Yang F, terdapat perbedaan individu dalam perkembangan. Yang G, setiap tahap perkembangan memiliki bahaya yang potensial. Baik, sekian hasil rangkuman materi yang dapat saya sampaikan, dan saya akhiri dengan terima kasih. Everybody asking how we doing, say we good. Don't need no one to tell me how to